Saat ini kami sudah tersambung dengan Didi Kasim selaku Editor-in-Chief of National Geographic Indonesia. Mas Didi. Selamat siang, Mbak. Ya, Mas Didi, kita melihat apa yang terjadi di wilayah Sumatera dan juga Aceh. Mas Didi menyebutkan bahkan ini di video sudah banyak tersebar di media sosial terkait dengan bencana ekologis. Mas, bisa disampaikan terlebih dahulu bencana ekologis yang dimaksud Mas Didi dalam video yang sudah tersebar di media sosial itu seperti apa, Mas? Menurut hemat kami di National Geographic Indonesia, sebenarnya bencana ekologis yang sedang kita alami ini yang muncul karena ekosistemnya kehilangan kemampuan alamiahnya untuk meredam bahaya, Mbak. Jadi akar masalahnya mungkin pada pertumbuhan laju manusia yang begitu cepat, tak terkendali, lalu kemudian kita membutuhkan resources dan tata kelola yang juga tidak berpihak kepada lingkungan hidup sehingga kawasan hulu itu rusak gitu ya, apa namanya, lereng-lereng yang terbuka, sungai yang kehilangan ruang alaminya, akar-akar yang tercerabut yang dulu bisa mengikat tanah itu tidak lagi ada, sehingga kemampuan alamiah ekosistem untuk menjaga meredam bahaya itu adalah buat kami adalah bencana ekologis, Pak. Baik, Mas Didi, sebetulnya apa sih yang membuat bencana di Hmm. Sumatera tepatnya ini tidak pernah benar-benar selesai Hmm. bahkan setelah puluhan tahun dan disebutkan itu menyebut trauma yang selalu berulang, Mas? Hmm. Hmm. Iya, rasanya kita sedang mengalami, Sumatera itu sebetulnya kondisinya rapuh ya, Mbak. Banyak kawasan hulu yang dulunya hutan rapat, ini menjadi area terbuka, ladang, dan kebun gitu ya. Daya serap tanah, daya serapnya juga turun drastis, lereng-lereng. Ya tadi itu ya, menurut kami mungkin perlu komitmen, perlu keberpihakan yang konsisten terhadap tata kelola gitu ya. Eh, apa namanya, fragmentasi hutan ini mengakibatkan kehilangan penopang ekologis yang seharusnya menjaga aliran air dan kestabilan tanah. Itu sebetulnya persoalan besarnya, Mbak. Jadi menurut kami ya butuh satu komitmen dan butuh satu keberpihakan yang jelas, yang nyata terhadap apa yang mau kita inginkan dari kawasan-kawasan hulu kita yang hari ini rasanya rusak, dan kita sendiri melihat akibat yang terjadi ketika alam bersuara gitu ya, ketika alam menunjukkan dirinya bahwa ini yang terjadi ketika kita tidak mengelolanya dengan baik. Baik, Mas Didi, dalam video juga kita melihat bagaimana Mas Didi menekankan penghentian izin penebangan hutan. Sebetulnya sampai saat ini, Mas, seberapa besar sih kontribusi dari izin legal ataupun ilegal ini memperparah banjir dan juga longsor di Sumatera? Iya, saya belum pegang data jelasnya ya, Mbak, tapi sebetulnya dari melihat apa yang terjadi di kawasan hilir ketika kita melihat banjir bandang itu terjadi, kan terlihat ya apa yang dibawa dari aliran hulu juga gitu ya, kayu-kayu dan segala macam lumpur itu membawa. Jadi menurut kami ada satu pengelolaan yang harus kita duduk kembali dan kemudian kita lihat ulang, kita hitung ulang gitu ya. Apakah memang ini harus disesuaikan dengan kemampuan alam, carrying capacity-nya untuk menampung kehidupan manusianya gitu. Saya pikir itu sih, Mbak. Bukan saya mungkin tidak menyoroti kebijakan yang sudah terjadi, tapi ini tidak menunjuk ke siapa ya, tapi ini menunjuk ke kita semua untuk kita melihat sendiri apa yang sebetulnya sedang terjadi, dan kemudian kita berusaha untuk mengingatkan ketika keberpihakan itu tidak juga didatangkan, kita akan terus menemui bencana yang tidak bisa kita. Ketika alam berbicara, mungkin kita nggak sanggup, Pak. Jadi daripada kita nunggu alamnya berbicara, lebih baik kita bersiap diri untuk kita mengatur dan menata dan mengelola lebih baik, begitu, Mbak. Mas Didi, sebagai pemerhati lingkungan, sebetulnya melihat apa yang terjadi di Sumatera saat ini, tentunya ini bukan pekerjaan 1 tahun, 2 tahun. Tapi kami ingin tahu, Mas, dari sisi pemerhati lingkungan, Mas Didi, sebetulnya ini memang dari awal kesalahan dalam desain izin yang sudah bermasalah, ataupun memang ada lemahnya kontrol terhadap lingkungan, terutama di Sumatera. Hmm. Eh, Gimana ya, Mbak, berbicaranya ya, Mbak? Artinya memang ada ada kontrol yang memang bagaimana ruang-ruang itu tidak, ruang-ruang yang kita sediakan untuk lindung itu tidak menyempit. Itu kan artinya juga kita harus bisa melihat bahwa artinya ada pembiaran ataupun ada satu aturan yang membuat Taman Nasional kita mengecil misalnya.
lalu kemudian ada penebangan-penebangan liar, itu juga masih terjadi gitu ya. Jadi saya pikir kalau misalnya kata yang dipilih adalah kontrol, saya pikir juga itu mungkin mungkin tepat juga gitu ya, bahwa kita harus melihat mengontrol apakah memang semuanya sudah sesuai dengan apa namanya aturan yang kita keluarkan gitu. Baik, Mas Didi, kalau kita lihat hingga saat ini yang paling parah ada tiga, yaitu Provinsi Hmm. Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, dan juga di Aceh. Tapi kalau dari pemerhati Hmm. lingkungan, melihat kondisi ekologi di wilayah-wilayah tersebut, sebetulnya Hmm. sampai saat ini seperti apa sih, Mas? Iya, saya pikir ya ini ya ada hal-hal yang kayak kita menyoroti Taman Nasional Kesenilo, Batang Toru itu adalah kawasan ekosistem yang apa menjaga atau ya kawasan ekosistem yang memang dibuat atau diciptakan untuk menjaga manusia gitu. Jadi saya rasa kerusakan-kerusakan itu ada di zona-zona yang harusnya melindungi kita gitu. Tapi kita melihat sendiri bahwa bencana itu datang dari tempat-tempat yang harusnya memang kita lindungi gitu, Mbak. Jadi kata kuncinya adalah kalau tempat-tempat yang harusnya memang sudah dijaga dan dilindungi sudah rusak, bagaimana tempat yang tidak tidak dilindungi gitu ya? Itu saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi gitu. Baik, ada kerusakan ekologi, tapi kita tidak lupa di satu sisi juga ada cuaca ekstrim yang sedang terjadi dan diperkirakan masih akan sampai bulan Betul, Februari, Mas Didi. Nah, betul. pertanyaannya, Makanya saya Mas, katakan itu ya, Mbak, bahwa di mm, tengah cuaca ekstrim ini, sebetulnya seberapa kerusakan ekologi ini membuat dampaknya jadi jauh lebih besar dari seharusnya, Mas? ya jadi multiplier efek ya Mbak. Artinya kan karena ketika cuaca ekstrim bertemu dengan lahan kritis, ya itu Ya. udah kombinasi yang mematikan gitu. Karena eh, kita kan tidak bisa mengatur alam dengan apa namanya ekstrimnya gitu ya. Tapi kan kita lihat ya National Geographic Indonesia sudah berada di Indonesia 20 tahun dan isu perubahan iklim sudah 20 tahun juga kita kita ikuti dan kemudian datanya menurunkan suhu 1 derajat saja kita kesulitan gitu dan kita merasakan betul dampak dari cuaca yang kian ekstrim, kian tidak bisa kita kita pegang lagi gitu ya. Banyak apa namanya berdampak kepada petani dan segalanya dan sebagainya. Dampaknya sudah kita rasakan lah ya di laut maupun di darat gitu. Jadi saya rasa itu tadi ya. Jadi kayak misalnya ekstrim ketika cuaca ekstrim yang kita tidak bisa pegang, kita tidak bisa jaga, kita tidak bisa atur gitu ya. Tapi ketemu dengan lahan yang tidak juga kita jaga, ya itu sudah ya itu sudah nggak terjadilah bencana yang kita lihat sekarang ini gitu. Baik, reformasi masih diperlukan dan yang menjadi langkah restorasi ekologis yang paling realistis, Mas, dalam waktu dekat dan juga jangka menengah, apa yang bisa dilakukan? Ya, saya pikir adalah kita memerlukan perbaikan tata ruang, tentunya dengan keberanian politik, dengan keberanian komitmen kita terhadap tata ruang tersebut. Eh, Lalu juga saya pikir penegakan hukum lingkungan juga rasanya harus kita perkuat. Dan kemudian saya rasa kita perlu sistem peringatan, edukasi, dan saya pikir di lapangan itu teman-teman komunitas banyak sekali ya Mbak yang bisa diikutkan di dalam lingkaran komunikasi ini. Sistem peringatan, sistem edukasi, perbaikan literasi terhadap kawasan-kawasan rawan bencana itu bisa melibatkan teman-teman komunitas juga. Saya rasa jadi mungkin 3 hal itu kalau saya pikir ya perbaikan tata ruang, kemudian juga kebijakan politik yang memang berpihak kepada lingkungan hidup dan peringatan ataupun edukasi dan perbaikan literasi kepada masyarakat pada umumnya melalui saya pikir basis komunitas itu juga bisa dilakukan. Gitu. Mas Didi menarik juga di dalam video Mas Didi menegaskan untuk penghentian izin penebangan hutan, Mas. Seandainya ini tidak Iya, diantisipasi dari saat ini, apa yang akan terjadi dalam 5 hingga 10 tahun ke depan? hmm, iya, iya, bencananya akan berlipat ganda pula, Mbak. Jadi saya pikir kalau tata kelola, ya artinya saya meyakini bahwa eh, di epos antroposen ketika planet ini dipenuhi oleh manusia, betul, iya kita membutuhkan sumber daya. Kita membutuhkan juga sumber daya untuk hidup.
tapi juga alam perlu diseimbangkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Yang kita inginkan adalah kita atur ulang tata kelolanya sehingga kita bisa beradaptasi dengan ruangnya, dengan ruang yang kita miliki. Karena kan kita tidak hanya tinggal sendiri, kita berbagi ruang dengan gajah, dengan satwa dan seluruh ekosistemnya gitu. Jadi saya rasa pembiaran-pembiaran kita terhadap penebangan-penebangan yang memang tidak berizin di luar dari tata ruangnya, di luar dari tata kelolanya itu akan memperparah resiko bagi kita juga. Pada akhirnya kembali ke kita kan gitu. Pada akhirnya manusia juga akan merasakan itu gitu. Baik, terima kasih Mas Didi Kasim, Editor in Chief of National Geographic Indonesia sekaligus pemerhati lingkungan sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Metro TV.